Dicabutnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar mengungkap banyak tanya. Apa yang terjadi? Apakah hubungan yang tidak sehat sulit untuk dilepaskan? Dan malam ini saya akan berbincang dengan psikolog klinis Mbak Anggiastri Hanantiasari Hutami. Halo, selamat malam Mbak Anggiastri, apa kabar? Selamat malam, kabar baik hari ini. Baik, Mbak Anggiastri, kalau tadi kita melihat jawaban yang disampaikan oleh Lesti Kejora terkait lagi-lagi ini alasan pencabutan adalah terkait dengan anak. Bagaimana menjelaskan kondisi mental korban KDRT ini di mata Mbak Anggiastri terkait laporan yang dicabut oleh seorang Lesti Bilar? Apakah hanya gara-gara anak sehingga laporan ini dicabut olehnya? Iya, pada dasarnya kondisi KDRT ini adalah kondisi yang tidak simpel ya, tidak sesimpel bahwa ketika kita mendapatkan perilaku kekerasan, itu kita namanya bisa keluar dengan mudah dari situasi itu. Dan khususnya bagi korban ya, itu adalah situasi yang cukup rumit, sebenarnya tidak simpel yang kita lihat gitu. Dan pada kasus-kasus KDRT ini ada sebuah siklus gitu yang kemudian membuat korban secara tidak sadar terperangkap di dalam lingkaran atau ikatan yang sulit untuk mereka bisa keluar dari sana gitu, yang mungkin baru-baru ini cukup booming juga gitu ya, istilah yang disebut sebagai trauma bonding itu sendiri. Trauma bonding ini sendiri itu adalah hubungan yang antara abuser dan victim atau pelaku dan korban, di mana pelaku ini menggunakan manipulasi psikologis dan emosional untuk mendapatkan kontrol dari korbannya, gitu. Dan lebih buruknya lagi, ini bisa menciptakan rasa ketergantungan gitu yang amat sangat pada korbannya, sehingga ya bisa kita pahami bahwa dari sisi psikologis ini bukan proses yang simpel dan mudah korban. Gitu. Ini menarik ketika berbicara soal apa yang terjadi terhadap Lesti Kejora dan mungkin orang-orang di luar sana terkait dengan kejadian yang tentunya tidak kita inginkan, hubungan yang toksik. Tadi Mbak mengatakan bahwa ini merupakan siklus yang berulang. Apakah kita bisa keluar dari siklus yang berulang ini? Ya, pada dasarnya bisa ketika ada upaya yang dilakukan gitu ya dari pihak korban maupun dari support system yang ada di sekitarnya. Karena pada dasarnya korban dari KDRT ini butuh support untuk pada akhirnya bisa sampai pada tahap dia keluar dari situasi yang toxic ini tadi. Gitu. Karena tahapannya cukup panjang dan cukup rumit sampai akhirnya kok seseorang ini susah sekali ya keluar dari situasi tersebut. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terlihat di layar kaca tadi, ekspresi seorang Lesti Kejora yang terlihat tidak terlihat, mungkin bagi saya orang awam tidak terlihat akan adanya trauma dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata psikologi sendiri, apakah memang sebenarnya dengan kekerasan yang berulang, apakah trauma-trauma itu akan hilang dengan sendirinya? Atau justru sebenarnya ada rasa sesuatu yang dipendam oleh seorang yang menjadi korban dari KDRT? Apakah ada yang kemudian tersimpan dan terpendam gitu ya dari korban KDRT? Tentunya ada, dan proses itu tidak bisa mudah keluar begitu saja dari sana. Karena kalau saya boleh menjelaskan sedikit ya tentang tahapan dari trauma bonding itu sendiri, kan tadi saya sampaikan panjang, mulai dari perilaku kekerasan itu pertama kali terjadi gitu. Kemudian ketika itu terjadi, maka pelaku akan memberikan yang namanya love bombing gitu, atau dia memberikan kasih sayang yang sangat besar, hadiah-hadiah, apresiasi yang berlebihan, bahkan buat korban ini merasa sangat dicintai, gitu ya. Kemudian kepercayaan itu kemudian didapatkan kembali, hal ini berulang kembali, dan itu siklus yang terus begitu terjadi berulang-ulang, sehingga ada tahapan di mana korban ini jadi kehilangan atau loss of self gitu. Jadi dia mulai kehilangan kesadaran akan haknya sendiri, dan dia mulai merasa bahwa antara hate love relationship ini bingung gitu, posisinya ada di mana. Dan secara tidak sadar perilaku ini itu menjadi adiksi bagi si korban itu sendiri. Pada tahapan tertentu, ketika kejadian KDRT ini sudah berulang berkali-kali, terus itu sebagai siklus yang tidak terhenti, maka butuh bantuan.
Jadi korban perlu bantuan baik dari support sistemnya ataupun bahkan dari ahli Mhm, mhm, untuk mengembalikan proses berpikir ini menjadi eh, lurus kembali gitu. mhm, Tidak mhm. mengalami kesalahan berpikir bahwa proses KDRT ini adalah sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Mhm, mhm, mhm. Tapi kalau dari pelaku KDRT sendiri, apakah hal ini bisa berubah begitu seperti yang janji yang kita dengar bersama-sama bahwa dia akan semakin menyayangi, mencintai keluarganya dan lain sebagainya. Apakah segampang itu untuk bisa berubah? Ya, kayak kalau saya rasa pasti butuh proses ya gitu. Mhm, Ketika seseorang sudah terbiasa menggunakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah, pasti mhm, ini kan ada proses yang panjang. ya, Ini proses yang otomatis gitu ya, pasti sudah terbentuk sekian lama gitu. mhm, Akhirnya setiap ada masalah dia menggunakan kekerasan. mhm, Sehingga dalam hal ini ketika dua-duanya memang ingin memperbaiki kondisi rumah tangga menjadi lebih baik lagi, mhm, tentunya perlu ada proses untuk menghubungi ahli mhm, supaya dua-duanya juga berproses. mhm, Bahwa si korban pun pulih dari situasi siklus trauma bondingnya tadi, mhm, dan si pelaku ini juga mendapatkan treatment pada perilaku mhm, emosionalnya itu mhm, gitu. mhm, mhm, Sehingga dua-duanya juga nanti akhirnya bisa berjalan dengan baik mhm, gitu. mhm. Dua-duanya saya rasa perlu untuk mendapatkan penanganan dari ahli. Oke, apakah ini artinya bahwa untuk bisa keluar dari masalah ini memang kita harus membutuhkan penanganan dari luar seperti orang ketiga dan lain sebagainya? Apakah kalau misalnya kita berbicara empat mata begitu dengan pasangan kita sendiri, apakah hal ini tidak akan bisa terurai begitu masalah yang terjadi? Selama kesadaran dari masing-masing itu tinggi, ya Mhm, pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin, mhm, gitu mhm, ya. mhm, Tetapi ketika ini sudah menjadi sebuah perilaku yang menetap, mhm, ya terkadang itu menjadi proses yang tidak simpel itu tadi, gitu. Ada proses di otak di mana seseorang akhirnya menggunakan itu sebagai eh, mekanisme mereka, gitu. Cara mengatasi masalahnya adalah dengan cara demikian, gitu. mhm, mhm, Sehingga jauh lebih baik ketika menemui ahli dan itu akan membantu mereka untuk mengurai sebenarnya ada permasalahan apa sih dari masing-masing sehingga ini kan sebenarnya kayak text to tango gitu ya mhm, antara pelaku dan korban ini kan hubungan yang saling terikat gitu ya. mhm, mhm, Satu melakukan kekerasan, yang satu menerima mhm, perilaku kekerasan mhm, sehingga itu yang kemudian perlu diurai. Kenapa yang satu sangat mudah mengeluarkan perilaku kekerasan, mhm, sedangkan mhm, satu mudah juga untuk mendapat menerima mhm, pelaku kekerasan ini. mhm. Itu perlu dicari perlahan-lahan sehingga itu kemudian bisa diurai. Oke, oke, Mbak Anggiastri, tentunya dalam suatu hubungan begitu ada tahapannya. Apakah dari kacamata Mbak Anggiastri sendiri bisa kita ketahui bersama-sama apakah seseorang itu punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan, terutama dalam rumah tangga nantinya akan dibina? Ya, apakah seseorang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan? Ya, Mhm, pada akhirnya eh, seperti yang saya sampaikan bahwa ketika seseorang melakukan kekerasan itu adalah bentuk manifestasi dari proses belajar dia. mhm, mhm, Ketika dia mulai dari kecil sampai dia bertumbuh di usia mhm, remaja sampai dia menikah. mhm, Sehingga ya kemungkinan itu sangat bisa muncul ketika mungkin dia tumbuh dalam situasi keluarga yang mungkin juga tidak mendukung dia untuk berperilaku secara positif, mhm, punya kemampuan regulasi emosi yang baik, mhm, gitu. Karena pada dasarnya ketika seseorang itu punya kemampuan regulasi emosi yang baik, mhm, dia akan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang adaptif, mhm, ya. mhm, Mampu mengkomunikasikan apa yang tidak dia sukai dengan cara yang baik, dia bisa mengkomunikasikan secara efektif hal-hal apa saja yang dia butuhkan dari pasangannya, gitu. mhm, Nah, ketika seseorang melakukan kekerasan, berarti kita lihat nih proses ke belakangnya, gitu. ya, Jangan-jangan ada yang salah dari proses dia bertumbuh dan berkembang, mhm, sehingga satu-satunya cara yang dia tahu untuk mengatasi masalah adalah menggunakan kekerasan mhm, untuk mendapatkan pengakuan ataupun untuk mendapatkan posisi, gitu ya, mhm, si mhm. orang yang eh, jadi objek kekerasan itu tadi. Oke, lagi-lagi selain korban, tentunya yang menjadi korban di sini adalah anak-anak jika memang sudah memiliki anak. Lalu bagaimana kalau misalnya dari kacamata psikologi melihat anak-anak agar tidak trauma melihat orang tuanya yang
apa namanya tidak akur begitu, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan ke depannya, terutama untuk anak-anak ini? Tentunya dalam proses ini kita perlu memberikan pendampingan pada korban, pada ibu gitu ya, yang kebetulan di sini menjadi korban, dan dari situ juga kita perlu memberikan pendampingan pada anak. Gitu. Sehingga ketika anak menyaksikan perilaku KDRT yang terjadi pada orang tuanya, entah itu pada ibu ataupun pada ayahnya, ini adalah peristiwa yang traumatik juga tentunya. Sehingga perlu ada pendampingan khusus pada anak untuk mereka dapat memfasilitasi emosinya, keluarkan apa yang mereka rasakan sesuai dengan fungsi mereka. Gitu. Jadi tidak dipendam gitu, karena ketika kondisi ini kemudian dipendam, disimpan di alam bawah sadarnya, maka ini akan sangat berpotensi untuk anak mengalami gangguan atau gangguan perilaku di kemudian hari. Oke, Mbak, terkait dengan apa yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama yang memiliki hubungan yang tidak baik begitu. Mungkin dari kacamata Mbak bisa disampaikan apa yang harus kita lakukan agar hubungan dengan pasangan itu bisa tetap harmonis. Ya tentunya ketika kita berharap hubungan itu harmonis, masing-masing individu ini perlu untuk mengenal dirinya masing-masing gitu ya. Apa yang menjadi kelebihan masing-masing, apa yang menjadi kekurangan masing-masing, hambatan-hambatan atau trigger zone apa yang kemudian membuat mereka seringkali terpicu. Sehingga ketika mereka memahami dirinya sendiri, maka mereka akan mampu untuk memahami juga tangannya. Dari proses inilah kemudian masing-masing perlu terbuka mengkomunikasikan masing-masing kebutuhannya itu seperti apa. Kebutuhanku sebagai individu itu seperti ini. Kemudian mengkomunikasikannya pada pasangan dan melakukan kompromi pada hal-hal apa saja yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Gitu. Jadi intinya dalam hubungan hubungan berpasangan, komunikasi adalah hal yang penting. Oke, tapi kalau misalnya Mbak Anggiastri ada pasangan yang takut untuk melaporkan, mungkin saja takut aibnya terbongkar atau tidak mau sampai orang tuanya tahu dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Oke, tentunya mencari support system, tumbuh kesadaran bahwa perilaku kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, itu adalah hal yang sangat penting. Sehingga menumbuhkan kesadaran inilah yang menjadi satu proses dimana korban ini akhirnya bisa keluar gitu. Karena kalau kesadaran ini tidak muncul ya asumsinya kan korban itu berada pada posisi inferior gitu ya, yang kalah. Sehingga ketika mereka tidak muncul kesadarannya, ya mereka akan berkubang pada siklus yang sama terus-terus gitu. Sehingga memang perlu muncul kesadaran, perlu muncul keberanian untuk menyatakan pada diri bahwa perilaku kekerasan apapun bentuk, baik itu verbal maupun fisik, itu tidak dapat diterima. Oke, terakhir Mbak Anggiastri, kalau melihat apa yang terjadi antara Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar yang awalnya sempat melaporkan kejadian KDRT lalu menarik kembali laporannya, apakah ini akan bahagia selanjutnya atau justru semuanya akan berubah? Baik, pada akhirnya kebahagiaan itu tidak bisa diprediksi gitu ya, gitu, karena dalam hidup rumah tangga pun pasti ada ups, ada downs-nya juga gitu. Nah, pada akhirnya apakah akan bahagia atau tidak ya tergantung dari bagaimana dua individu ini, baik Lesti ataupun Rizky Bilar, menjalani rumah tangganya gitu, dan berkomitmen pada ya apa yang kemudian sudah disepakati kembali tadi gitu. Dan harapannya tuh dua-duanya mau berproses untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak hanya sekedar janji manis saja di awal, tetapi mau benar-benar berproses pada kekurangan masing-masing, kemudian ya maksimalkan potensi-potensi berdua untuk kemudian melanjutkan hubungan ini sehat secara mental. Baik. Mbak Anggiastri Hanantiasari Utami, psikolog klinis, terima kasih sudah berbincang dengan kami sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.
Akselerasi digital di berbagai sektor terus digenjot guna memulihkan kondisi ekonomi termasuk sektor industri aviasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.